Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda pagi hari ini lewat program Dialog Fajar. Semoga semuanya pagi hari ini istirahatnya sudah cukup ya. Karena kita akan, bukan saya mengajak untuk istirahat kembali, tapi kita akan mengevaluasi atau mencari tahu begitu kawan, bagaimana sih tidur ala Rasul. Karena kemarin materi Dialog Fajar itu soal mandi ala Rasul. Nah, alhamdulillah pagi hari ini ketemu kembali dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, ketemu lagi ya Ustadz. Bau banget, luar biasa, Allah Akbar. Ini kayaknya pules ini istirahatnya sama malam ya. Masya Allah, tidurnya ini tidur yang berkualitas. Gitu ya Ustadz ya. Itu segar ya. Masya Allah, itu meniru ala Rasul kah Ustadz? Insya Allah, insya Allah. Boleh dibagikan kembali ya Ustadz ya. Oke, karena siap, kan dulu ya Ustadz pelajaran apa IPA, biologi dan lain sebagainya, jam tidur manusia itu normalnya kan 7-8 jam per hari ya Ustadz ya. Tapi makin kesini makin dewasa, saya rasa ternyata bukan saya saja, hampir beberapa di antara kawan, beberapa di antara saudara yang usianya juga kurang lebihnya unda-undi gitu ya Ustadz. Tidur itu ternyata cuma 4-5 jam. Kadang kalau cukup ya cukup, kadang kalau kurang itu rasanya pengen nambah gitu Ustadz, seharian itu pengen istirahat gitu Ustadz. Tidur ala Rasul itu yang seperti apa sih Ustadz? Karena kan beliau sangat terjaga sekali ya Ustadz, kesehatan fisik, mental, kemarin mandi, sekarang tidur. Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur sekali lagi dan terus menerus kita selalu dan terus kita panjatkan kehadirat Allah atas semua nikmat yang telah kita nikmati, atas semua pemberian yang telah kita terima. Sungguh tidak akan pernah cukup ucapan syukur kita, perasaan syukur kita untuk membayar apa-apa semua hal yang telah Allah berikan kepada kita. Maka meringankan lisan kita, ringankan hati kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Salawat dan salam tersanjung kepada panutan kita, junjungan kita, guru kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat semuanya. Ya, ini sekarang ngobrol tentang tidur. Tidur. Semoga nggak tidur yang dengarkan Ustaz. Semoga iya. Setidaknya saya setuju dengan Mbak Ayu tadi. Kita rencanakan tidur nanti malamnya. Oh iya betul Ustadz, kalau udah selesai ya Ustadz. Insya Allah. Rencana tidurnya nanti kita rencanakan. Ya sekali lagi walaupun satu kata tidur, tapi kalau kemudian kita kulik ya di mana ada Rasulullah dalam tidur atau ketika tidur, akan tidur dan bangun tidur, itu juga sangat lumayan panjang ya Mbak Ayu. Betul Ustaz. Maka di kesempatan ini saya kembali seperti yang saya sampaikan sebelumnya soal mandi, ini kita kita tarik dulu, kita masukkan dulu kepada esensinya daripada tidur tersebut ya. Bahwa tidur ini merupakan sunatullah. Bahwa Allah menciptakan manusia ini ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat. Betul. Ada waktunya berusaha, ada waktunya berhenti. Begitu seterusnya, ada siang, ada malam. Maka ketika malam Allah jadikan untuk istirahat kita. Artinya apa? Bahwa tidur itu ditujukan agar ketika setelah tidur menjadi lebih sehat, bersemangat, beribadah kepada Allah. Nah di situ. Itu kata kuncinya di situ. Jadi mengapa kita tidur? Agar kita beribadahnya ketika kita terjaga, semangat, sehat, kuat, istiqomah. Kan gitu. Sehingga kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, mari jangan sampai tidur yang kita lakukan setiap hari ini
kehilangan esensinya. Bahwa tidur kita ini juga ibadah. Kenapa? Karena dengan tidur ini membuat kita semangat, kuat beribadah. Masya Kan Allah. salah satu cirinya orang tidak sehat kan tidurnya tidak baik, Mbak Ayu. Kan betul, itu ya. betul. Tidurnya tidak nyenyak, tidurnya tidak teratur, baik waktunya atau durasinya, kan itu ya. Bahkan kalau kawan-kawan kita yang sudah tinggi itu diabetesnya kan, Iya. ngantuk itu iya, kan, betul. kasihan. Nah itu contohnya seperti itu, bahwa kalau tidur sudah tidak jelas polanya, tidak jelas waktunya, tidak tertentu durasinya, berarti ada masalah dalam kesehatan kita. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, mari kita tilik sebuah hadis Rasulullah. Ini saya petik ujungnya saja, nanti doanya bisa kita pilih yang lain. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Bara' ibn Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka as-salati thumma taji' ala shiqqa al-aymani ala shiqqaka thumma qala Allahumma ila akhirih. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, artinya sebagai berikut. Dari Al-Bara' bin Azib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau hendak menuju pembaringanmu, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan, lalu ucapkanlah doa. Ini doanya yang di sini nih panjang, maka saya ambilkan hadis yang lain yang doanya pendek. Kan enak Mbak, ini Nabi itu memberi pilihan. Iya. Ya. Jadi yang pertama, kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, kalau kita mau tidur, yaitu yang pertama berwudu dulu. Masya Allah. Nah, ini Mbak ya. Wudunya juga wudu yang sempurna, karena di sini Rasul menyebutkan ya wudunya seperti kita mau sholat. Itu penting, kalimat wudunya seperti wudu mau sholat itu ya. Artinya sempurna. Nah, apakah ada wudu tidak sempurna? Ya tidak ada, ya wudunya sempurna. Hanya kalau wudu mau sholat itu pasti kita akan lebih rigid, lebih tenanan itu ya, karena rukun wudu yang harus kita basuh atau yang harus kita kerjakan harus kita lakukan dengan sempurna. Itu. Betul. Kalau yang lainnya mungkin cukup hanya satu usapan. Nah, kalau wudu bisa lebih dari satu usapan, maksimal 3 usapan. Misalnya begitu. Betul. Kemudian yang kedua, nah ini, berbaringlah di rusukmu sebelah kanan, berarti miring ke kanan, kan gitu ya, miring ke kanan. Nanti di hadis yang lain disunahkan menghadap ke kiblat, kan itu ya, Maya, tidak membelakang kiblat. Ya. Ini luar biasanya adalah kita diberi petunjuk oleh Nabi ketika kita mau tidur. Nah, ini sangat penting. Maka dari itu doa yang pendek ini riwayat dari Bukhari, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut asma Allah, aku mati dan aku hidup. Nah, ini penting, bahwa ketika kita mau tidur itu bersiap-siaplah mati. Ya kan? Iya, betul Ustaz. Tidur itu kan orang mati. Iya, betul orang Ustaz. mati. Maka ketika kita bangun pagi tadi, kawan-kawan sekalian, kita bisa bangun, bisa melek, tangi tekok mati. Bangun dari kematian. Iya, betul. Siapa yang membangunkan? Allah. Mengapa berarti? Allah. Karena kita jatahnya gorong tek. Umur kita belum habis. Kalau bangunkan, kalau umur sudah habis ya nggak bangun. Kan banyak sekali peristiwa terjadi. Betul kan Ustaz. Banyak sekali. Tidur ternyata tidak dibangun bangun, gitu selamanya ya Allah. Kenapa begitu? Ya karena Allah sudah menuntaskan rezekinya, takdirnya untuk dia kan itu. Maka ajarannya Nabi kita kalau mau tidur doanya Bismika Allahumma amutu wa ahya. Aku akan mati dan akan hidup nanti ketika bangun. Ketika tidurnya selesai berarti kita akan bangun. Kemudian yang dibaca lagi adalah membaca
Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian surat Al-Alaq atau Qul a'udzu birabbil falaq. Maaf, Al-Falaq ya. Sering keliru aku ini ya. Yaitu ya kalau biasa kita nyebutnya ya trikul ya. Qul huwallahu ahad, ya, Qul a'udzu birabbil falaq ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu dibaca 3 kali masing-masing. Dibaca 3 kali masing-masing. Nah, ini kenapa atau apa hikmahnya? Kalau kita membaca Al-Ikhlas 3 kali itu kata Rasulullah sama dengan menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Nah, hikmahnya pahalanya kan itu. Pahalanya. Kemudian kalau kita membaca surat Al-Falaq, nah kita menghindar atau kita berhindar atau kita berlindung dari kejahatan orang-orang manusia yang hasud, yang berniat jahat kepada kita. Karena kita dalam keadaan tidur kan tidak siap. Siap mati misalnya tadi kan. Betul. Maka orang ya nyantet, orang berniat jahat ya itu dilakukannya kebanyakan di saat kita tidur. Masya Allah. Nah, maka Rasulullah memberikan kepada kita tuntunan ya berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasud, dari orang yang mau berbuat buruk kepada kita, sehingga dalam tidur kita menjadi aman kan itu. Maka bacalah surat Al-Falaq ini dengan sungguh-sungguh karena kita sedang memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan manusia, niat jahat manusia, niat buruk orang-orang yang tidak suka dengan kita. Jenenge wong urip kan Mbak Ayu ya. Kawan-kawan yang pengusaha ini saingan usaha misalnya gitu. Ini lurus jalannya, ini ada kompetitornya yang berlaku buruk ya. Dia tanya sana tanya sini, katanya tanya orang pinter, tapi ternyata solusinya menjahati lawannya kan. Pinter yang apaannya itu kan itu ya. Orang pinter kok sarannya menjahati atau berbuat jahat atau menjerumuskan orang lain kan itu. Nah itu yang surat Al-Falaq. Yang kedua yang ketiga surat An-Nas, yaitu kita mohon kepada Allah perlindungan dari buruknya setan, gitu ya, setan atau makhluk gaib itu, jin kan itu dengan surat An-Nas. Nah kalau 3 trikul ini ya, 3 surat ini sudah kita baca dengan sungguh-sungguh, maka kita tidur sudah dengan perlindungan. Masya Allah. Sudah dengan bukan sekedar selimut yang menghangatkan kita dan guling yang membuat nyaman dan AC yang mendinginkan gitu. Betul. Tetapi ini yang mengamankan keselamatan kita, yang memastikan kalau Allah memanggil kita, Allah memulangkan kita di saat tidur, kita akhiri hidup kita ini. Masya Allah. Diakhiri hidup kita ini dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan bacaan-bacaan yang mulia, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Nanti di hadis yang lain juga membaca ayat kursi Mbak Ayu ya. Di hadis yang lain juga diajarkan oleh Nabi kita membaca ayat kursi. Kemudian ketika kita bangun, ini saya pendekkan, ketika kita bangun tidak ada kalimat lain ketika kita dibangunkan oleh Allah kecuali ucapan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah membangunkan kita kembali dari kematian kita. Dan kita akan, ya karena kita milenial, kita kembali kepada Allah. Kita niatkan semua aktivitas yang akan kita kerjakan hari ini jangan sampai tidak kembali kepada Allah. Jangan sampai tidak dialamatkan untuk Allah. Jangan sampai dikerjakan tidak untuk ibadah kepada Allah. Karena kalau tidak gitu ya berarti kepada ghairullah. Siapa itu? Setan. Na'udzubillah min dzalik kan rugi. Wong kita bangun pagi sudah dibangunkan oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa membangunkan kita kecuali Allah mengizinkan kita bangun. Kalau sudah tidak diizinkan kan, walaupun didatangkan 1000 ambulan atau 1000 dokter ahli untuk membangunkan kan juga tidak akan bisa. Maka kita bangun ini sungguh kawan sekalian rahmati oleh Allah, ini adalah pemberian dari Allah. Maka
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita aja dulu ya. Masya Allah, jangan tidur dulu Ustadz. Alhamdulillah. Setidaknya ini tips ala Rasul ini lewat Ustadz Mim ini bisa kita terapkan ya Ustadz. Ada beberapa yang sudah dilakukan atau ada yang belum dilakukan supaya semakin melengkapi nanti ketika jelang istirahat malam kita upayakan wudhu dulu, kemudian kita mengambil posisi miring ke kanan dan disertai membaca 3 kulhu tadi ya Ustadz ya. Termasuk tambahannya ayat kursi ya Ustadz. Dan bangunnya nanti tentunya disertai doa bangun tidur, insya Allah meniru ala Rasul begitu ya Ustadz ya. Insya Allah. Makin berkualitas dan makin cukup istirahatnya. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.